video ini saya tujukan sebagai respon saya terhadap videonya Dondi Tan. Saya kurang tahu dia ini ustadz atau bukan, atau hanya sekedar polemikus saja, saya juga kurang tahu. Tetapi dia menghabiskan waktunya untuk membahas-bahas kekristenan. Mari kita lihat videonya dulu ya. Ini adalah video yang mereka beri judul itu Yesus Tuhan yang dipaksakan. Ya. Ini Bapak Ibu bisa melihat ini judulnya Yesus Tuhan yang dipaksakan, dan Bapak Ibu bisa melihat di dalam screen-nya mereka ini dia menjabarkan, karena bukan hanya dia ya, ada beberapa orang juga yang bergabung dengan dia di dalam video itu. Dia mengupas dan dengan mengutip beberapa ayat macam-macam lah ya, dengan penafsiran yang ngawur. Yang saya pikir ini yang unik dari orang ini adalah bahwa sesuatu yang ini adalah gengnya ya waktu itu di dalam video orang ini. Nah, ini kalau kita perhatikan, kekristenan itu sudah ada 600 tahun sebelum Islam. Tapi datang Islam selama 14 abad, terus-terusan mengusik, terus-terusan untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar terhadap kekristenan, hanya gara-gara Muhammad, ya setidaknya Muhammad mengatakan bahwa begini begono tentang kekristenan ya. Nanti kita akan lihat seperti apa yang dikatakan Muhammad terhadap kekristenan dan terhadap iman kekristenan yang paling utama ya. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini Bapak Ibu, dan kita akan melihat nanti sekaligus melihat bahwa kalau dipikir-pikir apa yang diimani oleh Dondi Tan dan antek-anteknya ini ya, menurut kajian yang kalau kita lihat secara dalam, ternyata hanyalah sekedar khayalan Muhammad. Nah, apanya yang khayalan Muhammad? Khayalan Muhammad itu sebetulnya adalah tentang Tuhan, yaitu Allah SWT. Kenapa? Kenapa Allah SWT ini hanya khayalan Muhammad saja? Karena kalau kita lihat, Muhammad mengaku-ngaku bahwa Allah SWT ini adalah seseorang atau sosok yang sama dengan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi di dalam pengajarannya, di dalam nilai-nilainya, di dalam ajaran teologi yang diajarkan oleh Muhammad ini Allah yang di dalam khayalan Muhammad ini jauh sangat berbeda. Nggak nyambung. Ya, ini sudah sangat tidak nyambung, dan ini yang mau kita lihat nanti beberapa contoh betapa ngawurnya Muhammad ini ketika dia berpikir bahwa Allah SWT ini adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, jadi ini sekaligus untuk menyadarkan Dondi Tan supaya dia tidak terus-terusan menyembah khayalan Muhammad lagi. Ini untuk menyadarkan Dondi Tan supaya gengnya itu berhenti mengurusi kekristenan yang sudah 600 tahun sudah ada sebelum Islam, lalu mempropagandakan khayalan Muhammad untuk membantah kekristenan. Nggak bisa, nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Karena apa? Karena Muhammad tidak tahu apa-apa tentang kekristenan, Muhammad tidak tahu apa-apa tentang sejarah, Muhammad salah terus tentang sejarah, dan bukan hanya itu, Muhammad bahkan mengadopsi banyak sekali kisah dongeng dan juga kisah-kisah yang ada di dalam kitab-kitab sampah, kitab-kitab apokrif. Dia bilang itu wahyu dari Allah SWT. Makanya saya bilang ini khayalan Muhammad yang disembah oleh Muslim. Ini khayalan Muhammad yang disembah oleh Dondi Tan. Ini khayalan Muhammad yang disembah oleh antek-anteknya Dondi Tan. Ya, jadi mari kita lihat ini secara sederhana. Jadi Bapak Ibu bisa menonton video ini, bisa mengecek videonya si Dondi Tan ini ya, yang terus mempromosikan khayalan Muhammad kepada orang-orang Kristen, mengatakan kepada orang Kristen begini begono. No, ya, no. Tuhanmu itu tidak sama ya. Tuhanmu itu entah dari mana ya. Allah SWT itu tidak dikenal. Tidak ada yang mengenalnya. Itu muncul tiba-tiba di abad ke-7 dibawa oleh Muhammad khayalannya. Lalu kau sembah-sembahlah khayalannya. Itu urusanmu. Tapi jangan khayalan Muhammad, jangan kau gunakan khayalan Muhammad. Ingat ini, benar-benar kau ingat ini. Dondi Tan dan antek-anteknya, benar-benar kau camkan ini. Dan juga Muslim yang ada di live chat. Jangan gara-gara khayalan Muhammad, jangan karena kau menyembah khayalan Muhammad, lalu kau mengurusi kekristenan.
Lalu kau mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu kau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang dipaksakan. Kamu keterlaluan. Kamu keterlaluan dengan hal seperti itu. Oke? Nah, mari kita lihat ya. Mungkin kamu berpikir, aduh kok keras sekali ngomongnya begini. Mari kita lihat contohnya ya. Mari kita lihat contohnya. Ya. Mengapa ini sebetulnya hanya sekedar khayalan Muhammad tentang Allah SWT ini? Kita akan melihat misalnya dari tinjauan sejarah. Oke? Kita akan lihat dari tinjauan sejarah. Misalnya apa yang dikatakan ya. Apa yang dikatakan oleh Muhammad. Nah, ini Muhammad yang ngomong ini. Karena Allah SWT ini cuma khayalannya aja ini semua. Oke. Mari kita lihat sama-sama ya. Di dalam surah An-Nisa misalnya. Lihatlah, bukan hanya Donditan ini yang mengurus kekristenan. Muhammad pun, kayaknya Muhammad nggak bisa hidup kalau nggak mengkritisi kekristenan. Ya. Gak ada, kayaknya dia kayaknya Muhammad ini nggak bisa buka mulut kalau nggak mengurus kekristenan. Kalau bukan kekristenan yang diurusi selangkangan. Sepertinya begitu. Ya kan? Nanti kita melihat apa nanti yang diurusi oleh Muhammad tentang selangkangan. Ya. Mengenai selaput darah, ya, selaput darah bidadari. Itu aja yang ada di otaknya. Atau ngurusi menantu, atau bocil, atau sama Buddha. Itu aja. Ya, itu aja. Kalau nggak urusan itu, ngarang dongeng, ya kan? Adopsi dongeng Seven Sleeper, dongeng tentang karpet terbang, dongeng tentang Sulaiman yang berbicara sama semut, dongeng tentang iblis yang menyembah Adam, malaikat yang disuruh menyembah Adam, dongeng tentang baju Musa yang dicuri batu, dongeng semua. Ini yang dipromosikan. Ini yang dipromosikan oleh Donditan. Khayalan Muhammad ini yang dipromosikan oleh Donditan. Siapa yang mau mempercayai khayalan itu? Gak ada. Gak ada. Ya. Ini dikatakan misalnya, ini khayalan Muhammad ini. Ya. Ini khayalan Muhammad. Baca ini, An-Nisa 157 ini. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Coba, siapalah yang mengatakan ini? Ucapan siapa ini yang dimaksud oleh Muhammad? Mari kita lihat 1586. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dan kedustaan besar zina, katanya kan. Jadi siapa ini ya? Siapa sebetulnya mereka ini? Mari kita lihat sebelumnya lagi 155. Ya, 155 dikatakan apa? Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan sebabkan mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-terangan Allah. Dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Pertanyaannya, siapa mereka di sini? Ya, siapa mereka di sini? Kita lanjut 154. Dan telah kami angkat ke atas kepala mereka bukit Tursina untuk menerima perjanjian yang telah kami ambil dari mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu mendengar peraturan mengenai hari Sabtu. Oke, siapa mereka di sini? Siapa yang mereka di sini? Belum ketemukan. Mari kita lagi lanjut ke ayat sebelumnya. Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa. Meminta kepada Musa? Berarti mereka ini adalah orang-orang yang ngomong sama Musa. Inilah makanya saya bilang, ini khayalan Muhammad ini ngeri coy. Ya, ternyata mereka ini adalah mereka yang di zaman Musa. Jadi coba perhatikan ini ya, karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Siapa mereka di sini? Orang-orang di zaman Musa. Rusak, makanya saya bilang ini khayalan luar biasa. Khayalan. Ini khayalan. Sejak kapan ada kalau kamu percaya bahwa Yesus Al-Masih itu bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus, maka kamu sudah jungkir balik. Ya, ini khayalan. Khayalan tingkat dewa ini sudah. Karena ternyata menurut Muhammad di dalam ini, karena kan kita nggak tahu ya, saya sudah bilang tadi, ini Allah SWT ini tidak mungkin ini Tuhan. Kalau kamu percaya bahwa Allah SWT ini Tuhan, maka Tuhan itu harusnya tahu
Maha tahu, dia tidak mungkin salah lah. Gak mungkin, hanya Tuhan geblek yang nggak tahu sejarah ya. Biar tahu kau itu. Hanya Tuhan geblek yang nggak tahu sejarah. Tapi manusia mungkin salah. Nah, Muhammad salah. Muhammad bisa salah. Ya, Muhammad bisa salah. Dan kita bisa lihat bagaimana kisah-kisah ini disampaikan oleh Muhammad. Karena inilah yang didengar orang kan Muslim kan mendengarnya dari Muhammad ya. Pengikut Muhammad itu mendengarnya dari Muhammad. Itu artinya semua ini terucap dari mulut Muhammad. Apakah benar bahwa ini dari Allah SWT? Itu masalah iman. Itu masalah iman. Ya, tetapi kalau kamu yakin bahwa Tuhan tidak mungkin salah, maka hal ini tidak mungkin benar. Ya, tidak mungkin benar. Ya, coba perhatikan sekali lagi ya. Dikatakan di sini, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah katanya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Nah, setelah kita telusuri ayat-ayat sebelumnya, ternyata mereka ini adalah orang-orang di zaman Musa. Orang-orang di zaman Musa. Orang-orang di zaman Musa. Kamu terbalik dunia lau. Terbalik duniamu ya, terbalik duniamu. Oke? Nah, bukan hanya itu sebetulnya. Siapalah siapalah orang-orang di zaman Musa yang mengatakan bahwa kami telah membunuh Isa Al-Masih? Gak ada. Jungkir balik kamu baca semua dokumen-dokumen kuno, jungkir balik kamu telusuri sejarah, gak akan ada kamu temukan bahwa ada orang-orang di zaman Musa mengatakan kami telah membunuh Al-Masih. Jangankan di zaman Musa, di zaman Yesus pun, di abad pertama pun tidak ada yang mengatakan, tidak ada itu. Tidak ada. Orang-orang Yahudi nggak ada yang mengatakan demikian, karena apalagi yang beragama Yahudi, orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi, mereka tidak percaya Yesus sebagai Isa Al-Masih. Bagaimana pula mereka mengatakan kami telah membunuh Isa Al-Masih? Tidak mungkin. Makanya saya bilang ini khayalan. Khayalan. Nah, hidup di dalam khayalan ini dan disembah pula oleh Donditan. Ngeri. Ngeri. Ini khayalan. Bukan hanya itu lagi, ini khayalan berikutnya coy. Ini khayalan berikutnya. Ini khayalan ini. Ya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Nah, ini khayalannya. Maka khayalan berikutnya adalah bahwa dia pikir ya, kalau benar bahwa Isa putra Maryam ini yang dia bicarakan ini adalah Yesus, maka ini khayalan berikutnya. Dia berpikir bahwa Yesus itu tidak pernah disalib. Padahal sejarah mencatat, bukan hanya sejarawan orang Kristen, tapi sejarawan non-Kristen pun mencatat bahwa ada peristiwa penyaliban Yesus ya. Itu bukan hanya orang Kristen yang mencatat itu, bukan. Orang-orang non-Kristen pun, orang-orang yang tidak setuju dengan agama kekristenan pun mencatat hal itu, bahwa ada peristiwa penyaliban. Datang Muhammad di dalam khayalannya, dia bilang, oh, Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib. Apa yang terjadi? Dibilang di sini, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nah, ini si Muhammad ini coy. Ya, bukan hanya dia mengata-ngatai orang Yahudi, bukan. Ya, dia mengatakan bahwa orang Yahudi mengatakan mereka telah membunuh Isa Al-Masih. Bukan hanya itu. Muhammad juga bukan hanya mengata-ngatai orang-orang Yahudi tidak melakukan penyaliban terhadap Yesus. Bukan hanya itu. Tetapi bahkan Muhammad juga mengata-ngatai Allah SWT. Muhammad mengata-ngatai Allah SWT. Dia bilang sama Allah SWT, dia sudah serupakan Isa Al-Masih. Padahal ini Nabi coy. Nabi yang mengata-ngatai Allah SWT. Ngeri gak itu? Dia bilang sama Allah SWT, dia bilang, oh, kau yang telah menyerupakan Isa katanya. Gila gak itu? Bisa gak kamu percaya khayalan seperti ini? Siapa? Siapa? Ada nggak Muslimnya? Kalau ada Muslim yang panas kupingnya, nah naik nanti di room ya. Naik nanti di room. Saya mau bertanya, mengapalah Muhammad mengata-ngatai Allah SWT, mengatakan bahwa Isa diserupakan oleh Allah SWT? Nah, ini dia. Oke? Ini dia. Jadi sekali lagi, Donditan sadar kau. Dan ante-ante Donditan sadar kalian. Oke? Muhammad pun mengata-ngatai Allah SWT. Kenapa Muhammad mengata-ngatai Allah SWT? Saya yakin itu gara-gara karena itu cuma khayalan doang. Itu cuma khayalan dia saja. Tapi Donditan menyembah-nyembah pula khayalan Muhammad. Dan suka-sukamu lah.
Ya kan? Ini baru satu ayat ini. Ini baru satu ayat ini. Udah tiga biji ya. Udah tiga hal khayalan ini. Ya? Dan bukan hanya itu sebetulnya ya. Ya, bukan hanya itu sebetulnya. Kalau kita dengarkan apa yang dikatakan oleh seorang syekh ya, seorang syekh yang di Pakistan namanya Syekh Hussein ya. Nah, ini videonya. Di depan forum ini ketika dia ngomong ya. Dan perhatikanlah ekspresi yang di sebelahnya. Hussein ini yang pakai kopiah ya, yang pakai kopiah. Coba kalian dengarkan apa yang dibilangnya tentang masalah apakah benar crucifixion ini atau tidak ya. Coba dengarkan sama-sama ya. Let me warn you. And my language is sometimes very harsh because that's the only language some people can understand. Don't come with this nonsense. Because it is not only pathetic nonsense, it is absolutely sinful to say that Allah, wa na'udhu billah min hadha, Allah caused someone else to take the appearance of Nabi Isa alayhi salam, and that innocent man, innocent because he never claimed to be the Messiah, he was crucified. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh si Syekh Hussein di sini? Dia bilang bahwa ini adalah sebuah klaim yang nonsens, yang tidak masuk akal. Kalau misalnya Muslim sebetulnya mengadopsi teori seperti ini, dia mengatakan ini adalah sesuatu yang sangat berdosa ya. Ini justru perbuatan yang sangat berdosa. Karena apa? Karena yang diserupakan itu tidak pernah mengaku Isa kalau begitu. Tidak pernah mengaku Isa seperti itu dan dia disalibkan ya. Dan bukan hanya itu sebetulnya, bukan hanya itu, ada poin penting yang disampaikan oleh si Syekh Hussein ini ya. Wait for judgment day with that nonsense. Pathetic nonsense. It's not there in the Quran. It's in your imagination. Nah, jadi dia bilang bahwa itu tidak ada di dalam Al-Quran katanya. Itu hanya di dalam imajinasimu. Nah, ada dua hal di sini ya. Ada dua hal yang bisa dipahami di sini. Memang si Hussein ini dia yakin yang An-Nisa 157 itu memang demikian. Tetapi tidak seharusnya diterjemahkan demikian. Dia berpandangan bahwa itu tidak diartikan demikian. Ya, Bapak Ibu nanti bisa mencari video-video yang lain bagaimana dia menafsirkan ayat itu dan banyak sekali orang menolaknya, termasuk Menachem Ali juga, termasuk misalnya orang-orang di Tan ini, termasuk misalnya Kainama. Mereka justru lebih percaya bahwa Tuhannya Allah SWT melakukan penyerupaan terhadap Isa. Mereka percaya khayalan itu, tapi Syekh Hussein ini mengatakan itu sampah, itu nonsens, itu nonsens, oke? Itu nonsens. That's why it is. And yet it took the world of Islam by storm. What a brainwash ummah we are today. Well, then what happened? Well, then why don't you go to the Quran? Let the Quran explain rather than go on fancy flights of imagination. Nah, jadi dia bilang, jadi kalau begitu, kalau tidak terjadi penyerupaan, lalu apa maksudnya dari ayat itu? Apa yang terjadi sebetulnya? Dia bilang, ya mari kita lihat Al-Quran kalau begitu, daripada kamu pergi ya terbang sana sini di dalam imajinasimu. You're going to tell Allah on Judgment Day, you caused that man to assume the appearance of someone? Jadi nanti di akhir zaman kamu akan mengatakan kepada Allah bahwa kau yang menyerupakan orang itu, kau yang menyerupakan orang itu sehingga dia mati di kayu salib, orang yang tidak bersalah itu lalu dia mati, ya. Ini pentingnya, ini adalah poin yang disampaikan oleh Syekh ini. Dia bilang, ini sebetulnya dengan teori penyerupaan itu, mereka sedang menuduh Allahnya itu seorang penipu. Bukan hanya itu, mereka sedang menuduh Allahnya juga seorang pendosa. Kenapa? Karena dia melakukan penyerupaan terhadap orang yang tidak berdosa. Ini, makanya saya bilang, ini karangan, ini kalau bukan khayalan Muhammad, maka pasti ini khayalan para Muslim. Ya, termasuk Doni Tan. Oke? Termasuk Doni Tan, ya. And he who never claimed to be the Messiah, he was crucified. That is an act of injustice. Nah, jadi dia bilang, jadi bahkan orang yang diserupakan itu, dia juga tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Mesias dan dia mati di salib gara-gara disebabkan oleh Allah SWT, dan dia bilang, ya, apakah ini adalah sebuah keadilan? Apakah ini sebuah keadilan? Ya, menyebabkan kematian seseorang yang tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Isa lalu diserupakan mati dari kayu salib. Nah, ini yang dibilang si Hussein, ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Ini sampah ini semua. Ini sampah.
You attributing injustice to Allah? What foolishness! Jadi Hussein mengatakan bahwa ketika kamu menggunakan teori itu artinya kamu sedang mengatribusikan ya ketidakadilan terhadap Allah SWT. Dia bilang begitu. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya ini menarik ini. But where are the scholars who will correct this foolishness? Nah, tapi di mana para ulama akan memperbaiki kebodohan ini katanya kan? Di mana? Ya, justru para ulama lebih condong mereka mengatakan bahwa ini adalah sebuah teori penyerupaan katanya. That's why I have to be so forceful in my language. Ya, saya pikir ini cukup lah ya. Ini untuk menyadarkan kembali para muslim. Ya, kalau kamu percaya, sekarang pertanyaan saya sebetulnya sederhana bagi para muslim ya. Kamu percaya pada khayalan Muhammad atau khayalan para penafsirmu yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib atau tidak? Ya, seperti yang disampaikan di dalam surah An-Nisa ini. Ya, saya tampilkan lagi ini dalam surah An-Nisa ini. Bukan hanya itu sebetulnya kalau kita lihat dari sebelumnya ini rupanya kata mereka di sini ini ya pronoun di sini yang kata mereka ini ternyata adalah orang-orang di zaman Musa. Nah, ini karangan ini semua, ini khayalan ini, khayalan ini semua. Ya, dan itu makanya tadi saya bilang ini juga termasuk apa yang disampaikan oleh si Syekh Hussein ini tadi. Khayalan para penafsir itu mengatakan bahwa itu diserupakan. Ya, dia bilang itu nggak mungkin itu. Tidak mungkin Tuhan melakukan penyerupaan katanya. Tidak mungkin. Karena apa? Ya tidak mungkin orang itu ya mengalami penyaliban sementara dia sebetulnya tidak pernah ngaku sebagai Isa. Masa dia bisa mati dan yang melakukan penyerupaan itu Allah SWT? Nah, tetapi banyak muslim mengatakan, pasti itu udah diserupakan itu. Makan kaulah itu, ya kan? Makan kaulah itu. Dengarkanlah yang dibilang Syekh Hussein itu, ya kan? Nah, ini baru satu. Ya. Jadi sekali lagi ini untuk mengingatkan kembali kepada Donditan ya. Ya, mengingatkan kembali kepada Donditan. Ya, jangan mengurusi kekristenan kawan. Ya, nggak usah. Apalagi ya mengata-ngatai tentang Tuhan Yesus. Ya, 600 tahun sebelum Islam ada, Yesus itu sudah disembah. Yesus itu sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Yesus itu di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Injil, ya, setidaknya dalam kitab Injil Sinoptik kita melihat bagaimana kuasa seorang Allah itu dia ekspresikan, dia lakukan berbagai hal. Jangan pula yang kau datang 700 tahun dan kemudian sampai 14 abad hingga saat ini, itu aja kau urusi, lalu mengatakan, oh Yesus bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan yang dipaksakan. Aduh. Ini udah zaman, jangan jongkok terus lah ya. Ya, pengertian itu, pelajaran itu dipahami. Nah, udah khayalan seperti itu dipercaya banyak muslim mengatakan bahwa Yesus mengalami penyerupaan, ya, bukan hanya itu coy. Ya, banyak muslim juga mempercayai khayalan Muhammad. Apa khayalan Muhammad? Khayalan Muhammad dia katakan bahwa khayalan Muhammad apa? Khayalan Muhammad dia katakan bahwa sesungguhnya penghuni surga ya pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka coy. Nah, ini apa? Di mana ini terdapat? Ada di dalam surah Yasin ya. Surah Yasin 36 ayat 55. Ini ya. Surah Yasin 36 ayat 55. Khayalan Muhammad apa? Dia bilang bahwa orang-orang mukmin yang akan masuk ke dalam surga, mereka nanti bersenang-senang dalam kesibukan mereka dan kita kemarin sudah baca itu. Ya, kesibukan mereka itu apa? Kesibukan mereka adalah memecahkan perawan, memecahkan selaput-selaput darah para bidadari. Nah, itu fantasi apa itu? Ya, fantasi duniawi, fantasi hawa nafsu. Ya. Nah, inilah yang terus dipromosikan oleh Donditan ini kepada orang Kristen kan. Mereka jual ini fantasi ini. Fantasi senang-senang dalam kesibukan surganya Islam. Tidak akan laku. Hanya orang Kristen yang sesat yang mau berfantasi, yang mau juga ikut-ikutan mau berfantasi seperti ini. Khayalan Muhammad kok kamu ikut-ikutan? Nah, kenapa ini khayalan? Coba kau bayangkan ini ya. Coba kau pikirkan ini. Misalnya kita lihat tafsirnya. Jangan
Kita ini tidak membuat tafsir aneh-aneh. Kita membaca tafsirnya menurut para imam Islam itu sendiri. Coba perhatikan ini, ya. Ini menurut tafsir Jalalain, ya. Jalalain As-Suyuti. Dia bilang sini, sesungguhnya penghuni surga pada masa itu dalam kesibukan mereka tidak menghiraukan lagi apa yang dialami oleh ahli neraka. Mereka sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan, yaitu apa? Seperti memecahkan selaput darah bidadari-bidadari. Nah, ini ya, ini yang diartikan oleh atau ini yang ditafsirkan oleh para ulama-ulama Islam. Artinya apa? Muhammad ini di dalam fantasinya, ya, di dalam fantasinya dia pikir bahwa di dalam surga itu kerjaannya nanti ketika orang masuk surga itu memecahkan apa? Memecahkan selaput darah para bidadari-bidadari. Sesat kamu. Kata Tuhan Yesus, sesat kamu. Itulah makanya selalu kamu rendahkan Yesus bukan Tuhan. Itulah kenapa kamu bilang Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena ajaran kau ini. Ya, karena Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu berpikir ada hubungan badan setelah kebangkitan, Tuhan Yesus bilang kamu sesat, kamu nggak ngerti kitab suci. Ya, kamu nggak ngerti kitab suci. Maka ini bisa dipastikan ini cuma khayalan Muhammad. Khayalan Muhammad yang disembah, yang diharap-harapkan oleh Muslim, yang diharap-harapkan oleh Don Ditan. Diharap-harapkan. Jadi sekali lagi Don Ditan, ya, kalau kamu mau berfantasi seperti ini, silakan kau teruskan fantasimu. Ya, jangan kau urus-urus kekristenan. Jangan kau urus-urus kekristenan, ya. Dan bukan hanya itu, ya. Bukan hanya itu. Kalau kamu berfantasi bahwa Muhammad itu adalah nama aslinya, tunggu dulu, ya. Tunggu dulu, ya. Karena kenapa? Ternyata sekalipun Muhammad itu kamu ucapkan ketika kamu syahadat misalnya, apalagi kamu ini mualaf, ya. Don Ditan itu kan mualaf, ya. Nah, ketika dia mualaf kan dia harus bersyahadat menggunakan nama Muhammad. Tunggu dulu, nama Muhammad itu ternyata setelah ditelusuri bukan Muhammad, tapi Katem. Nah, Katem coy. Kalau kamu nggak percaya, biar saya bantu kamu, ya. Biar saya bantu kamu. Misalnya, ya, the real name of Muhammad. Ini menurut apa ini coy? Menurut para ahli, ya. Jadi ada sebuah video, ada satu video Kutam, ya, Kutam. Ada video dari Rob Christian lah kita bilang, ya. Kita coba dengarkan, ya. Nah, ini. Have you ever heard Muhammad's real name? Is Muhammad a name? Not at all. It's actually a title. We'll tell you his real name and why it's more damaging than you think. Jadi dalam video ini kan Rob Christian bersama dengan Al-Fadi, ya. Al-Fadi mereka membongkar siapa sebetulnya nama asli daripada Muhammad itu, dan saya mempercepat saja, ya. Ya. Misalnya kita mulai dari sini, ya. Investigation again from the Islamic books, and here is from now on the proof. If we can switch screens, here is some information. There is a very famous doctor in the Arabic world, especially from Egypt in this case. Jadi ada seorang dokter yang ahli lah, ya. Ini berasal dari Mesir yang secara khusus menganalisa tentang hal ini, ya. He is the director of the manuscripts in Alexandria, and he has actually. Dia ini adalah seorang direktur yang manajemen manuskrip Alexandria, ya. Actually, an office. He is a director. He is a doctor, and his name is Yusuf Zaidan. Maybe you've heard. Nah, namanya itu adalah Yusuf Zaidan. Dia ini seorang direktur. Dia juga seorang doktor, ya. Jadi Dr. Yusuf Zaidan. Of him, brother. He is a famous figure in the Islamic world, and dan dia ini adalah seorang figur yang sangat terkenal di dalam dunia Islam, ya. Said that Muhammad, his name was Qutham, right? Nah, jadi menurut dokter ini dia mengatakan bahwa nama asli Muhammad itu adalah Kutam, ya. Kutam, ya.
Hutam coy, bukan Muhammad. Hutam. Ya, jadi ketika kamu syahadat, ya bahkan ketika Muhammad misalnya sholat nanti kan menyebut nama Muhammad tuh. Ingat-ingatlah nama ini. Ternyata nama Muhammad bukan Muhammad, tapi Kutam. Nah, Kutam. Ya gitu, Kutam. Nah, jadi apa artinya Kutam? Itu lebih menarik lagi. Apa maksudnya Kutam ya? Right? And maybe you want to read the Arabic, brother, for us, for everybody. Yeah. Nah, ini Serup Christian meminta Al-Fadi untuk membacakan tulisan Arab ini ya. It says, أنه حمل هذا الاسم, meaning he had this name, Qutham, speaking of Muhammad here. What's the name, brother? Qutham, Jadi di dalam tulisan ini dikatakan bahwa nama asli dari Muhammad itu adalah Kutam ya, Kutam. Ngeri coy. Qutham. yeah, and it says, إلى أن بلغ من عمره ما يزيد على 40 عاما, until he reached the age a little over 40 years of age. Jadi dikatakan bahwa nama Kutam ini ya, mulai dari kecil sampai umurnya 40 tahun namanya itu Kutam. Kutam itu nama apamu ya? Ya, itu nama Muhammad asli. Ya, jadi ketika Muslim nanti berdoa, sholat. Nah, kau ingatlah ini ya. Kau ingat ketika kamu tidur. Ya, bayangkan apa yang disampaikan oleh Scott ya. Ternyata setelah ditelusuri ya, ternyata yang telah ditelusuri nama Muhammad bukan Muhammad tapi Kutam. Tapi kenapa orang-orang mendoakan Muhammad tapi bukan Kutam? Itu urusan lu lah. Wow. So Muhammad's name was not Muhammad, but actually Qutham. And this is an Islamic doctor. Nah, jadi ternyata nama Muhammad bukanlah Muhammad, nama asli Muhammad bukanlah Muhammad, tapi Kutam. Dan ini adalah doktor Muslim ya, seorang who dokter happens to Muslim. be a doctor by the name of Yusuf Zaidan. Ya, jadi dia ini adalah seorang dokter yang namanya itu Dr. Yusuf Zaidan. Yusuf Zaidan, silakan nanti Muslim mencari siapa orang ini. Kok bisa tahu dia nama Muhammad asli ya? Siapa ini Yusuf Zaidan ini? Wah, kenapa dia mengatakan nama Muhammad asli adalah Kutam? Ini dia. Jadi coba ya, selain khayalan Muhammad tentang masalah Isa tadi tidak disalibkan, ini ada khayalan Muslim berpikir bahwa nama Muhammad adalah nama asli. Rupanya Kutam rupanya. Kutam coy, Kutam. And at the same time, he's the director of the Islamic manuscripts. And on top of that, he is the manager. He is the manager of the Islamic Museum or the museum in Alexandria. Jadi selain dia sebagai direktur yang mengurusi manuskrip Alexandria, dia juga adalah seseorang manajer ya yang menangani museum Islam ya, museum Islam di Alexandria ya. He is the one saying it. A doctor, an Islamic doctor is saying that. Nah, dia mengatakan sesuatu yang mengatakan bahwa Muhammad ini bukan nama asli dan namanya adalah Kutam. Wah, dia mengatakan demikian? Wow. yes, That's the one. Yeah, that's he's the what one it saying says that. here. And he got basically the information from this book Hayat Muhammad, meaning the life of Muhammad. Nah, jadi dokter tadi itu mendapatkan informasinya dari sebuah buku. Nama bukunya itu atau judul bukunya itu adalah Hayat Muhammad ya. Hayat Muhammad. Oke. Itulah sumber informasinya. From this book Hayat Muhammad, meaning the life of Muhammad. Nah, Hayat Muhammad ini artinya adalah tentang kehidupan Muhammad. Ini dia coy. Page 39, and the writer of this book is the Dr. Muhammad Hussein Haikal. Nah, penulis buku ini adalah bernama Muhammad Hussein Haikal. Bapak Ibu bisa melihat kan, Muhammad Hussein Haikal. Dia seorang dokter juga. Ya, itu ada di dalam buku ini halaman 39 ya. Very famous Islamic doctor Muhammad Exactly. Hussein Haikal in his book. Nah, ini adalah seorang dokter terkenal juga di dalam dunia Islam ya, di dalam bukunya. Yes, brother, you want to add something? No, I was going to say he is a famous writer. Ya, dia ini adalah seorang penulis terkenal ya. Famous writer. So he, this other doctor that I mentioned, Yusuf Zaidan, is getting it from this book, and he's going to quote it from this book. Watch.
Jadi Yusuf Zaidan, Dr. Yusuf Zaidan tadi itu dia mengutip dari buku dari Haikal tadi ya, Dr. Haikal tadi. So if we go continue, look what it says. Brother, can you read and translate? قال الدكتور زيدان Dr. Zaidan said إن اسم محمد الذي أطلق عليه, the name Muhammad that was ascribed to him عند ولادته, when he was born, was كان قثم ibn Abdullah. Qutham, the son of the servant of Allah. Nah, jadi dikatakan bahwa ya dari buku ini dikatakan bahwa nama Muhammad ketika dia lahir namanya adalah Qutham, anak dari budak Alat ya. Qutham, budak dari Alat. Ya, itu dia coy. Nah, sekarang semakin terbongkar ya. Semakin terbongkar siapa Muhammad, siapa ya? Siapa Qutham. Qutham coy. Ya, Qutham ibnu Abdullah ya. Inilah yang dikatakan oleh bukunya itu. Ini bukan kita, bukan orang Kristen yang ngarang-ngarang itu coy. Itu doktor Islam terkenal. Makanya tadi ya silakan mencari tahu siapa Dr. Yusuf Zaidan tadi, siapa Dr. Haikal itu di dalam dunia Islam. Itu orang-orang terkenal itu semua. Itu orang-orang terkenal semua itu. Ya, dan mereka mengatakan nama Muhammad yang asli itu apa? Qutham. Qutham coy. Ya, Qutham ya. Coba kita lihat lagi selanjutnya apa? Wait a second. Muslims always told us that Muhammad's name is Muhammad and he is the son of Abdullah. Nah, tapi tunggu dulu. Bukankah Muslim selalu mengatakan bahwa nama Muhammad yang asli adalah Muhammad dan dia adalah anak dari Abdullah katanya? But here a doctor, a famous doctor and the director of the manuscripts in Alexandria, right? He is saying, and he's reading from the book that we just mentioned, Hayat Muhammad, the life of Muhammad, from page 39. He is saying that book is saying that Muhammad's real name is Qutham. Nah, tapi ini adalah seorang dokter terkenal di dalam dunia Islam. Dia ini adalah seorang direktur, ya, seorang manajer, ya, dan dia mengatakan dengan mengutip buku tersebut dia mengatakan bahwa nama asli Muhammad adalah Qutham. Qutham kah? Wow. And he's the son of the slave of who? Of Alat. Dan dia adalah anak dari budak Alat, ya, dan Qutham ini adalah anak dari budak Alat. Wow. One of the daughters of Allah. Salah satu putri dari Allah. Ya, Alat ini kan ada, ini kan dalam dunia Islam ini kan ada Alat, Al-Uzza, Al-Mana, ya, dan kemudian Allah, ya. Allah itu punya tiga putri, ya. Nah, putrinya itu siapa? Alat, Al-Uzza, Al-Mana, ya. Dan ternyata Qutham ini dibilang menurut Dr. Haikal ini, ya, di dalam bukunya dikatakan bahwa Qutham ini adalah anak dari budak dari Alat, ya. Alat ini adalah putrinya Allah. Ngeri coy. Ngeri nih coy. Ngeri. One of the pagan idols of the Quran. Dan itu adalah sesembahan berhala daripada orang-orang di sana, ya. One of the subjects of the satanic verses. Dan itu adalah menjadi salah satu juga subjek, ya. Al-alat ini kan singgung di dalam hal ayat-ayat setan, ya. Exactly. Again, the translation for everybody. Muhammad's real name for the first 40 years of his life, his birth name that was given maybe by his mother, maybe by his father, Ibn Abdullah, right? Is the original name of the father of Muhammad, not Abdullah. Qutham ibn Abdullah, meaning Qutham, that's his real name, the son of the slave of Allah. Nah, jadi dikatakan ya di sini bahwa di dalam buku ini sekali lagi ternyata inilah nama asli Muhammad, ya, bukan Muhammad tapi Qutham. Nama ini telah dia sandang selama mulai dari lahir dia sampai umurnya 40 tahun dan dia ini adalah anak dari Abdul Alat atau Qutham, anak dari budak Alat, ya. Alat ini adalah bukan Allah, ya, tapi putrinya Allah. Tapi kok bisa lah Allah punya putri, ya? Padahal Allah bilang, ya, tidak mungkin dia punya anak karena dia nggak punya istri. Gimana itu?
Ya, itu ada di dalam surah itu, surah 6 ayat 100 berapa itu ya? 101 kalau nggak salah ya. Dia bilang Allah bilang dia nggak punya anak katanya karena dia nggak punya istri. Ternyata dia punya putri coy. Jangan-jangan putrinya dia adopsi lagi. Gimana ini? Ya. Nah, apakah itu menantunya? Nggak tahu juga saya. Nggak tahu. Silakan cari sendirilah, cari bukunya ya kan. Selesai di situ ya. Jadi kalau kita baca di sini ya ada 3 hal tadi yang khayalan ini ya. Ada khayalan Muhammad, ada khayalan para muslim juga ya. Ya, apa khayalan Muhammad? Khayalan Muhammad dia pikir Yesus tidak disalib. Ya, dia pikir Yesus tidak disalib dan bahkan Muhammad juga menuduh Allah SWT menyerupakan Isa ya. Mereka tuduh, bayangkan Muhammad menuduh Allah SWT melakukan penipuan coy. Ngeri gak itu? Ngeri lah. Ya, ada nabi di dunia ini menuduh Tuhan yang melakukan penipuan. Penipuan apa? Penyerupaan muka orang. Dia tipu semua orang coy. Ya seakan-akan itu mirip Isa ya. Seakan-akan itu Isa padahal bukan Isa. Dan orang itu mati sia-sia coy. Mati sia-sia. Karena diserupakan oleh Allah. Bayangkan nabi siapa lah itu? Nabi siapa lah itu? Dan ternyata itu makanya saya bilang khayalan kutam itu. Ya, tanya sama Don Ditan deh. Kenapa dia percaya khayalan seperti itu? Ya. Karena sejarah mencatat peristiwa penyaliban itu telah terjadi. Ya, peristiwa itu sudah terjadi. Oke? Nah, jadi saya mau melihat apakah tadi ada muslim yang mau masuk. Kenapa dia keluar? Wah, tadi padahal saya berharap muslim itu tetap di situ ya, biar dia dengarkan. Mungkin udah panas kupingnya tadi mendengarkan ya. Udah sempat dia masuk room ya. Kalau ada muslim silakan naik. Silakan naik. Silakan kamu naik. Ya. Kalau ada si Donditan juga silakan naik. Kubabat kau malam ini. Kubabat kau, serius aku. Ya, kalau ada si Donditan di sini, kubabat dia. Silakan kau naik. Ya. Jangan kau urusi kekristenan. Jangan kau mengatakan Yesus itu Tuhan yang dipaksakan. Kamu keterlaluan kamu. Ya. Kamu keterlaluan. Ini masih kulit-kulitnya. Besok kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ada si Suma naik kau. Habisi kau malam ini, serius. Tak ku kasih kau lagi tak ku kasih kau ampun. Ini keterlaluan kalian ini. Muslim ini dikasih lembek-lembek. Lembek-lembek mereka ini naik. Ada muslim, silakan muslim silakan naik. Ya, kau undang Menachem Ali juga, naik kau, naik di sini, ku bantai kau. Kenapa? Ku tanya kau, kenapa Muhammad kau menuduh Tuhan kau Allah SWT melakukan penyerupaan? Apakah kau setuju bahwa Tuhanmu itu seorang penipu? Itu khayalan itu, ya, khayalan yang tidak pernah terjadi. Ya, sejarah mencatat Yesus disalib. Ya, sejarah telah mencatat bahwa Yesus telah disalib. Oke, terlepas kau percaya Yesus itu Tuhan atau tidak Tuhan, itu urusanmu. Ya, tetapi ketika Muhammad mengatakan, ya, bahwa Yesus itu hanya diserupakan, udahlah, udah terbalik dunia ini semamu. Oke, terbalik. Jadi saya menunggulah teman-teman muslim. Silakan naik. Saya sudah kasih link. Saya sudah pin link. Silakan. Saya bukan Kainama. Kainama ditantang dia untuk buka link untuk ketika dia cocoklogi, ya, sedang live stream untuk cocoklogi, dia nggak berani dia. Saya cari alasan dia ya. Saya cari alasan. Saya heran orang-orang ini. Kalau kita lihat, ada nggak muslim? Mana muslim di live chat ini? Ya, coba kita lihat ya. Nggak ada. Kenapa penggemar Donditan tidak ada berkomentar? Kenapa Donditan? Karena ada antek-anteknya Donditan. Silakan. Link sudah dibagi, nggak mau.
Oh ini ada si Tuhu Wigado. Oh ini coba. Ada rupanya di sini si Dongki ya. Abdul ada di sini rupanya. Oh, mana. Si Yuhu mana? Aduh. Ini si Tuhu bilang begini, kau yang menghayal Scott, Yesus bisa bertransfigurasi, kamu tidak bisa bantah, justru kau yang terbalik. Ya, itu kan menurut lo, ya kan? Yesus yang mengatakan dia telah mati. Bahkan Yesus memprediksi bahwa dia akan diserahkan di tangan manusia. Hah? Ya, Yesus tidak ada mengatakan dia diserupakan ya. Jadi khayalan Muhammad itu yang kau teruskan. Dan bahkan Husain yang tadi ini, Syekh Husain, ini Syekh kalian ini. Syekh ini aja bilang itu teori sampah, nonsense. Ya, ketika kamu masih memegang teori itu penyerupaan, sampah itu, teori sampah. Jadi ketika kamu masih mempertahankan bahwa penyerupaan itu valid, itu artinya kamu sedang beriman pada sampah. Kau camkan itu, ya, itu hanya khayalan doang, ya, khayalan. Lagian bukan hanya itu. Seperti yang saya bilang tadi. Siapa mereka di sini? Mereka orang-orang di zaman Musa. Paham nggak kau? Tuhu Wigado, naik kau di sini. Naik. Kutunggu. Naik kau. Naik. Tuhu Wigado, naik kau. Naiklah, naik. Naik kau di sini. Mana tahu samamu kena libas malam ini ya. Naiklah. Tak aku kasih kau lagi apa? Ini keterlaluan orang ini. Ada Sirio. Mana Sirio lagi? Mana Sirio? Mana Sirio? Aduh. Ini mana siapa tadi ini? Situ. Ini bilang nggak perlu teori manusia. Alkitab yang mengatakan ini. Tunjukkan. Naik kau di sini tuh Widakno. Naik kau. Tunjukkan ayatnya mana. Jangan kau campur aduk. Yesus memang bisa melakukan apapun. Tetapi apakah Yesus mengalami penyaliban? Itu poinnya. Jangan gara-gara kau bilang bahwa Yesus bisa bertransfigurasi, kau bilang begitu ya kan? Karena mungkin kau hubungkan misalnya, ini kan sudah tahu kita apa yang dalam pikiran Muslim ini. Ya, ketika dia berdoa, lalu wajahnya itu dikatakan bertransfigurasi, itu dalam pikiran Muslim, dan mereka mengatakan itu penyerupaan itu. Enggak kayak gitu. Penyerupaan yang dimaksud oleh Allahmu itu adalah di atas kayu salib. Ya, artinya apa? Orang yang disalib itu ya bukan pada saat berdoa, ya. Bukan. Ya, bukan hanya itu ya. Para ulamamu mengatakan ya, teori penyerupaan itu terjadi ketika orang-orang berkumpul ya, mengerumuni sebuah rumah ya, yang di dalamnya ada Isa, lalu Isa itu lewat atap dia ya, ditarik oleh Allahmu. Naik kau, naik. Kau pertahankan teorimu lah. Itu link saya sudah bagi itu. Itu linknya sudah saya bagi. Naik kau. Kau buktikanlah kata-katamu. Kau buktikan. Kau buktikan kata-katamu. Kau buktikan. Oke? Nih. Kan saya sudah pin. Linknya kan sudah saya pin. Itu linknya juga. Udah. Silakan naik kau. Tuhuidago. Siapa? Naik kau. Biar kau pertahankan argumenmu. Ya? Kau pertahankan argumen berkulibas Muhammad malam ini. Kulibas dia. Kulibas. Gara-gara Muhammad, biar saya kasih tahu sama kamu, gara-gara Muhammad, si Donditan mengata-ngatai Tuhan saya. Gara-gara Muhammad mengatakan bahwa di dalam surah An-Nisa, karena ucapan mereka, karena teori penyerupaan ini, si Donditan dan ante-antenya mengata-ngatai Tuhan saya. Ngamuk saya lah. Kau mengata-ngatai Tuhan saya, ngamuk saya. Dan ini semua gara-gara khayalan Muhammad. Naik kau. Naik kau. Mana muslim-muslim tadi itu mana? Mana muslim-muslim? Mana kadrun-kadrun? Kadrun-kadrun. Sini dongki-dongki, naik kau.
Jangan pura-pura diam ya. Jangan pura-pura mati. Jangan pura-pura mati kau. Dongki naik kau, naik. Kau bela si Kutam ini dulu. Kau bela dulu si Kutam yang mengatakan Yesus tidak disalib. Kau bela dulu. Kau bela. Kau bela dulu. Kau bela dulu. Atau kalau kamu nggak sanggup membela hal ini, kau belalah Muhammad yang mengatakan bahwa di surgamu itu, kerjaanmu itu memecahkan selaput darah bidadari. Kau belalah dulu ini. Ini aja lah dulu yang gampang. Yang gampang lah dulu, kau belalah dulu ini. Yang kau belalah dulu ini. Ini para ulama mengatakan, ini. Ini dia. Udah muncul satu. Nah, kau bela nah. Lu mau bilang apa? Si Valen. Si Valen apa? Si Valen pengikut Muhammad tukang khayal. Silakan. Mau bilang apa kau Valen? Ya. Selamat malam Pak. Apa yang selamat malam? Apa yang selamat malam? Loh, saya kan mengucapkan selamat malam di sini. Ya, kenapa selamat malam? Anda kan mengundang umat Islam kan? Oh, kamu Anda umat Islam sekarang ya? Ya. Nggak jadi kau jadi babi dan monyet? Nggak jadi? Kamu nggak jadi babi dan monyet? Ya, terus apa lagi Pak? Kau kan Yahudi KW, kan ngaku Yahudi KW. Oh, ya udah kamu open cam. Kalau kau emang benar open cam. Nah, itu yang kau bilang sama ini kan, sama siapa itu, sama si anak Batak kan, open cam kan? Nah, karena kau mengatakan open cam, kau keluar kau. Jadi kalau hanya datang di sini untuk minta open cam, bukan membela Muhammad, keluar kau. Yang lain, maju. Jangan minta open cam, ngapain? Nggak laku kau. Nggak laku kau ya. Setelah Muhammad mengatakan bahwa Allahnya menjadikan Yahudi jadi babi dan monyet, lalu kau yang mengaku-ngaku Yahudi, ya Yahudi KW, lalu kau sekarang menyembah Muhammad. Nah, sekarang kau kayak gitu. Nggak laku itu sama saya. Valen. Rusak kau ini, rusak. Siapa lagi? Mana? Muslim yang lain mana? Naik kau, naik. Si Donditan aja kalian undang dulu si Donditan itu, biar ku bantai dia malam ini. Si Donditan ini kalian undang dia ke sini. Ya, ini siapa si Valen mau tanding-tanding ganteng. Karena kemarin dia datang ke channelnya siapa? Si anak Batak. Buka kamera katanya. Ngapain? Emang kita kontes ini K-pop. Memang kita ini adu kegantengan sini. Saya bilang kau bela Muhammad tapi bilang buka kamera. Ini ada muslim ini kayaknya. Bukan ya? Akbar Al-Namus. Selamat malam Pak Al-Namus. Halo Pak Al-Namus. Oh, ini rupanya bukan muslim. Aku pikir tadi Pak Akbar Al-Namus ini muslim, rupanya bukan ya kan. Si Valen nggak laku sama saya, serius. Nggak laku. Karena dia hanya ngancam-ngancam saya, ngapain itu apa? Nggak perlu. Si Donditan kalian undang ke sini. Biar ku bantai dia malam ini. Serius. Jangan kalian suruh di sini si Yahudi KW minta open cam. Open cam pula. Kita suruh dia bela Muhammad, bela Kutam. Open cam pula. Aduh. Aneh-aneh aja orang ini. Oke lah, sambil nunggu lah Pak. Salam Pak Anyes Raya, apa kabar Pak? Wah, keluar juga Pak Anyes ya. Oke. Nah, ini apa ini? Ini dibilang Fatu Boba.
Bilang sini, kesibukan muslim di surga memecahkan selaput darah. Bukan selaput darah, Pak. Selaput darah bidadari. Tuh. Ajaran hebat itu. Ajaran sempurna itu. Dalam Islam itu ajaran sempurna itu. Ajaran sempurna itu. Iya, itulah. Ya, open cam artinya cari data buat lapor. Itu aja yang kerja orang ini. Open cam, biar kami laporkan kau sama polisi. Aduh. Lu pikir, kau pikir nggak mikir kita? Gara-gara nggak bisa kau bela Muhammad yang tukang khayalan bilangnya bahwa di dalam surga atau ada kegiatan untuk memecahkan selaput darah bidadari. Lalu kau bilang, open cam. Aneh-aneh aja lu. Ini. Kalian baca ini. Ya. Kesibukan mereka apa? Memecahkan selaput darah bidadari. Ini ajaran si Kuta mengeri kali. Jadi bilang Tuhan Yesus itu sesat kau. Kalau kau bilang ada hubungan badan di surga, sesat kau. Sesat. Ya, si Valen kan dia dulu kan berpura-pura jadi apa? Berpura-pura dia jadi Yahudi KW ya. Padahal udah lama saya tahu dia ini muslim dia ini. Nah, udah lama dia berpura-pura jadi Yahudi KW, dia bikin channel. Ya, sampai dibawa-bawanya siapa itu si Tofia Senger. Nggak laku juga channelnya. Nggak laku juga. Capek dia kan, mungkin udah berasa berdosa dia sama Muhammad. Baliklah dia, disahadatkan ulang lah dia. Disahadatkan ulang, kenapa? Ya, karena nggak laku semua strategi mereka ini. Dulu itu pernah berhasil dari si Muhammad Ali, si Menajem Ali. Ya, yang ngaku-ngaku mualaf. Laku dia sampai sekarang. Sekarang si Valen ini ngikuti jejaknya, nggak laku. Kenapa? Dodol juga. Gak ada otaknya rupanya. Dia ngomong aja. Nah, itu dia. Salam Pak Anyes Raya. Selamat malam, Pak. Kayaknya nggak kedengaran sama Pak Anyes Raya kayaknya ya. Pak Anyes Raya kayaknya nggak bermasalah soundnya kalau nggak salah. Sepertinya. Halo Pak. Bermasalah kayaknya. Oke. Pak Anyes Raya. Salam Pak Scott. Oh, salam Pak. Salam Lanjut, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak. Kita tunggulah teman-teman muslim. Tapi kalau Don Ditan datang, habisi dia serius. Gak peduli saya. Keterlaluan dia. Ya, ini dibilang apa ya, Pak mimpi bidadari nggak dapat donasi ya nggak makan si Umar. Ya, aku nggak tahu lah apakah dia dapat donasi atau tidak. Tapi setidaknya dia kan mempromosikan channelnya aja itu dulu kan. Nah, setelah nggak laku, ya kan mungkin merasa berdosa dia sama Muhammad. Ya kan sudah ditinggalkannya Muhammad beberapa saat, disahadatkan ulang lah dia. Udah tahu kita strategi orang ini. Udah strategi kuno lah. Kata Pak Deki itu strategi celana tua. Celana tua. Dia bilang Pak Serkum ya, sikit-sikit open cam. Ngapain open cam? Heran saya. Jangankan sama saya, sama CP pun kayak gitu, digitukan juga sama CP, sama siapa lagi itu. Macam-macam lah. Open cam. Ngapain open cam? Yang diminta samamu kau bela Muhammad, kau bela Katem. Itu intinya. Kau bela Katem. Gak usah kau mengata-ngatai tentang Tuhan saya. Tuhan saya, ya, itu urusan kami. Ya, ini sekarang Valen dan hambanya Allah SWT sekarang lagi menyerang Pak Gracia Pelo setelah mereka menyerang anak Batak. Hati-hati menghadapi mereka hamba. Iya, saya sudah tahu. Sekarang mereka sedang gencar-gencarnya menyerang Pak Gracia Pelo ya. Kemarin setelah mereka menggertaknya si anak Batak, rupanya si anak Batak kan nggak takut pula kan.
Ya sudah, sekarang mereka menyerang Pak Gracia Pelo. Kenapa? Pak Gracia Pelo itu membaca tentang perilaku Muhammad terhadap Zainab. Ya, ini ada tafsir dari Ibnu Katsir yang versi bahasa Indonesia. Di dalam versi Ibnu Katsir itu, ternyata Muhammad ketika dia menikahi Zainab itu tanpa permisi, coy. Langsung dihampirinya. Dihampirinya Zainab tanpa permisi. Ngeri nggak itu? Ngeri lah. Makanya banyak para muslim mereka bilang, itu tafsir Ibnu Katsir itu kitab abal-abal katanya. Itu kitab abal-abal, mereka tidak percaya kitab itu. Ya, makanya mereka serang Pak Gracia Pelo sampai sekarang. Mereka bilang Pak Gracia Pelo itu menista Islam. Itu yang serang mereka lakukan sekarang. Kenapa? Malu sendiri mereka. Harusnya kalian bangga dong. Nabi kalian yang kalian doakan tiap hari ternyata kawin dia sama Zainab, dan menurut Ibnu Katsir itu dia menghampiri Zainab tanpa permisi. Tanpa permisi dia. Itu rupanya Nabi yang dibanggakan. Katanya Nabi suri tauladan, ya kan? Kalian bilanglah sama Ibnu Katsir, ya. Kalian bilang sama penerbitnya, mungkin kalian buang aja bukunya lah. Ya, kalian buang aja bukunya, ya. Dia bilang Abu Lahab yang ngeri, ya. Sungguh mulia akal baginda. Ya mulialah. Mulia sekali, ya kan. Dia mau menghampiri Zainab tanpa permisi, kata Ibnu Katsir. Nah, itu adalah dalam bukunya Ibnu Katsir. Silakan aja cari videonya itu. Itu videonya ada itu sama Pak Gracia Pelo tuh. Pak Gracia Pelo membacakan, mereka ngamuk-ngamuk. Mereka mengamuk, kenapa kamu memfitnah katanya, kamu mau menista katanya. Bahkan itu dibahas di Gerah Mu'alaf, ya, bersama dengan kawannya si Donditan. Ngamuk-ngamuk mereka, padahal itu dari buku mereka. Itu dari buku mereka. Dari buku mereka, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu ulama besar. Apa itu? Sama juga misalnya tadi teori penyerupaan itu. Apakah kita ini? Bukan. Ini Syekh Hosen ini bukan Kristen ini Muslim ini. Syekh ini coy, Syekh. Dan dia mengatakan teori penyerupaan itu sampah. Itu di dalam, bukan hanya sekali dia ngomong itu, di berbagai kesempatan dia ngomong, kadang dia live sendiri, kadang dia juga bicara di depan umum. Dia keras ngomongnya. Dia bilang ini memang saya keras, saya harus bicara keras karena kata-kata keras ini memang diperlukan untuk sebagian orang supaya menyadarkan orang, katanya. Itu teori sampah itu. Teori sampah. Oke? Nah, ini si Arius, ya, si Dongki ini bilang, ya. Konsili Nicea tahun 325 ialah konsili semacam konferensi asal mula Yesus dituhankan. Enggak ada itu. Ini makanya saya bilang bukan hanya Muhammad yang berkhayal, kau pun berkhayal. Ini Dongki ini berkhayal. Ya, sejak kapanlah ketuhanan Yesus dibahas di dalam konsili Nicea? Dongki, kau bacalah sejarah. Bukan itu yang dibahas di dalam konsili Nicea, Dongki. Ya, yang dibahas di dalam konsili Nicea itu adalah tentang ajaran Arius. Aduh, rusaklah memangnya. Jangan gara-gara kalian mempercayai khayalan Muhammad lalu kalian juga tidak mau belajar. Aduh, malu kita sama kalian ini. Malu kita sebagai anak bangsa. Janganlah bikin malu. Ya, jangan bikin malu. Iya memang, ya. Nggak mau lah saya open cam. Mana mau saya open cam. Ngapain? Memang kita mau adu ganteng. Saya yakin kalau adu ganteng ini, ya, kalau adu ganteng saya sama si Valen, saya bisa mengalahkan si Valen jauh. Tapi bukan itu. Kita bukan adu kegantengan sini, oke? Nah, ini dibilang di sini, ya, Droll Ranger, teman aneh Muslim, ya, percaya dia akan punya 72 istri di jannah, tapi dia nggak percaya akan punya 71 mama baru. Lah, bapak lu nanti kan punya 72 istri juga. Nah, ini bukan hanya ini sebenarnya. Bukan hanya ini, lebih parah sebenarnya. Lebih parahnya sebenarnya begini. Karena kan di jannah mereka ini kan minta apa saja kan diberikan. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya anaknya itu minta supaya juga istri bapaknya sama dia? Bisa nggak itu? Oh, inilah ajaran Islam, coy. Tanya sama ulamamu, bisa nggak anaknya nanti minta istri bapaknya?
Jadi kalau incest itu dilarang di bumi, coba dulu tanya di surganya Islam, incest diizinkan atau enggak ini? Ya, itu surga atau neraka sih? Kok kayak gitu? Kok kayak gitu sih? Jadi jangan begitulah.